bulan ini kita masuk bulan November dan kita akan sharing satu hal yang juga sangat penting dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dicari-cari, sesuatu yang dirindukan, diinginkan oleh banyak orang, saudara. Selain uang, ya. Kalau ada istilah 3T, tahta, harta, wanita, atau pria, ini bukan itu, saudara. Ini juga dicari orang, tapi bukan itu. Ini bicara tentang kedamaian dan ketenangan. Katakan damai atau tenang. Nah, kita sharing banyak tentang kedamaian atau ketenangan yang memang kita inginkan, kita rindukan. Saya akan sharing minggu ini dan minggu depan, mengajari Bapak Ibu tentang bagaimana kita memiliki kedamaian. Dari mana kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya. Mengapa hanya di dalam Tuhan ada damai. Boleh ditampilkan, Bill, PowerPoint-nya. Jadi tema selama bulan November ini adalah damai bersama Tuhan. Ayo sama-sama kita ucapkan 2, 3. Damai bersama Tuhan, ya. Nah, sekali lagi saya bilang kita belajar ini sepanjang bulan untuk kita boleh mengetahui, menyadari bahwa hanya bersama Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita boleh merasakan atau mendapatkan kedamaian. Dan kita mau belajar gimana sih supaya kita boleh mendapatkan kedamaian. Itu apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, PowerPoint-nya ini nggak hidup loh, TV-nya nggak hidup. Ferdi, TV-nya nggak hidup. Ini 2 monitor, tolong dihidupin. Oke, saudara bisa lihat di layar ya, damai bersama Tuhan. Nah, situ ada ayat, Yohanes 14 ayat 27, yuk kita baca sama-sama. Semangat bacanya, yang kencang, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di situ saya tulis juga, damai juga berarti atau bicara tentang ketenangan, saudara. Kalau kita bicara damai itu bicara tentang ketenangan, tidak khawatir, tidak takut, selalu ada pengharapan, dan ada kekuatan di dalam kedamaian itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini membutuhkan kedamaian. Kedamaian dicari oleh semua orang. Apalagi kalau kita lihat keadaan dunia hari-hari ini. Itu persis seperti yang Tuhan tuliskan, bahwa akhir zaman ini akan terjadi deru perang di mana-mana. Mudah-mudahan nggak nyampe ke negeri kita, saudara. Tapi selain perang, ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa merasakan damai itu. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak bisa merasakan ketenangan, saudara. Karena itu kita perlu belajar. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang, bergejolak dengan segala problemanya, dengan segala beban, tantangan, dan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus belajar bagaimana kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan. Kita harus belajar bagaimana hidup ini nggak ngalami kekhawatiran, sekalipun kita sedang di tengah-tengah pergumulan dan masalah kehidupan ini. Kita harus belajar itu, ini rahasia kehidupan. Yang saya sampaikan pagi ini dan besok dan di sepanjang bulan ini rahasia kerajaan surga. Ini rahasia kehidupan. Firman Tuhan bilang begini, hal kerajaan surga itu bukan bicara soal makanan dan minuman, saudara. Hal kerajaan surga bicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada banyak orang berusaha mendapatkan kedamaian dengan cari uang yang banyak, saudara. Ada orang berusaha hidup tenang dengan mengumpulkan harta yang banyak. Ada orang yang berusaha mendapatkan sukacita dengan mengejar karir, pangkat, dan sebagainya. Tidak salah, saudara. Tapi itu bukan jaminan. Karena kedamaian yang sejati itu bukan kita dapatkan dari uang,
jabatan, harta kekayaan, kepintaran. Ada banyak orang yang punya uang banyak, tapi hidupnya tidak ada damai. Ada orang yang tenar, hidupnya tidak tenang, tidak sukacita. Saya banyak baca cerita tentang artis-artis yang sudah terkenal. Tenar, uang banyak, mati, bunuh diri, saudara. Saya banyak lihat, ada orang-orang yang uangnya banyak, keluarganya berantakan. Banyak, saudara. Kedamaian yang sejati, ketenangan, kekuatan, sukacita yang sejati, itu hanya bisa kita dapatkan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Amin. Kita mau belajar itu sama-sama. Jadi kalau saya bicara tentang damai, itu bicara tentang sukacita, ketenangan, ya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, bicara selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai dengan satu cerita ilustrasi. Ada seorang anak kecil, seorang gadis lah ya, gadis kecil. Dia lagi jalan-jalan sama papanya di mall. Ketika melewati sebuah toko boneka, karena biasa anak kecil perempuan suka boneka, amin? Ya, dia lihat satu boneka yang cukup besar dan dia suka sekali sama boneka ini. Lalu dia panggil papanya, papa sini papa, aku mau boneka itu. Papa beliin dong. Papanya, papa yang baik, tidak semua permintaan anak dibelikan. Papanya bilang begini, sayang, papa nanti beliin kamu bonekanya. Nanti kalau kamu naik kelas ya, kamu belajar yang rajin, nanti kamu naik kelas, papa belikan. Dia dengar janji papanya. Tapi dia nggak percaya saudara sama papanya. Dia kepingin dibeliin boneka, dia udah dengar janji papanya kalau dia naik kelas, dia akan dibelikan. Besok dia ketemu papanya, dia bilang begini, papa mau nggak beliin boneka yang kemarin? Papa mau nggak beliin aku? Papa sayang nggak sama aku? Papanya jawab saudara dengan lemah lembut, sayang, papa kan udah bilang, papa sayang sama kamu. Kamu udah tahu kan papa sayang. Papa udah bilang, papa janji, nanti papa belikan. Dia ngangguk-ngangguk. Tapi dia masih nggak percaya saudara. Besok dia bangun pagi lagi, dia tanya lagi hal yang sama. Pa, bener nggak sih papa mau beliin aku? Bener nggak sih? Papanya bilang lagi sama dia, iya, papa pasti beliin, papa janji sama kamu. Saudara, lalu dia sekolah, papanya kerja. Nah malam ketemu papanya lagi, dia tanya hal yang sama. Papanya mulai agak kesel saudara, sayang sih. Papanya kesel, sedih, kecewa juga. Anakku kok tanya terus ya, kayak nggak percaya sama aku. Saudara, papanya mulai kecewa. Aku udah janji, kok dia masih nanya terus. Nah, cerita ilustrasi ini bukankah seringkali seperti kita? Berapa banyak dan berapa kali kita mendengarkan janji-janji Tuhan. Janji tentang keselamatan, janji tentang perlindungan, janji tentang kesembuhan, pertolongan, mukjizat, dan lain-lain. Semua janji Tuhan buat kita. Dan Tuhan selalu bilang, janjiku ya dan amin. Artinya pasti Tuhan genapi. Karena Tuhan tidak pernah berdosa, firman Tuhan Anda bilang begini, aku bukanlah manusia yang suka berdusta. Aku adalah Allah yang menggenapi janji-janjiku. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering seperti anak kecil ini. Kita sering dengar janji, bahkan kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, mengalami masalah, problem, belum ada jalan keluar, doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita mulai tidak tenang, kita mulai galau, kita mulai risau, saudara. Kita mulai bimbang ragu dan kita pada akhirnya kita mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah Engkau ada? Waduh,
pada level ini pertanyaan itu sungguh-sungguh mengecewakan Tuhan. Seringkali ketika jawaban kita doa kita belum dijawab, masalah belum selesai, cukup lama menanti, kita mulai bertanya-tanya. Pada awalnya masih oke, tapi pada akhirnya, pada level tertentu, kita mulai, tanda kutip, meragukan Tuhan. Itu mengecewakan Tuhan, saudara. Itu bukan yang Tuhan mau. Waktu kita bersikap seperti itu, saya yakin tidak ada damai sejahtera di hati kita. Saya yakin hidup kita tidak akan tenang, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan. Kita menjadi orang-orang yang pesimis, lemah, ketakutan, khawatir melulu, saudara. Tapi ada satu cerita kebalikan yang berbeda. Seorang anak kecil juga, ini cerita ilustrasi. Ketika dia sedang berjalan, cerita yang sama. Dia melihat sepeda, saudara. Dia melihat sepeda, dia pingin sekali sepeda itu, saudara. Waktu berjalan bersama papa dan kakaknya laki-laki, kakaknya juga mau sepeda, saudara. Kakaknya bilang sama papanya, "Pak, aku mau sepeda itu." Dan karena kakaknya memang sudah lebih besar, dan memang mendapat perkenanan dari papanya, dibelikan waktu itu. Lalu dia juga minta sepeda yang kecil. Dia bilang, "Pak, aku juga mau." Papanya bilang, "Sayang, nanti ada giliran kamu. Kalau kamu naik kelas, papa pasti beliin." Nah, responnya berbeda. Dia bilang, "Iya papa, aku tunggu ya papa ya." Nah saudara, besoknya dia ketemu papanya, dia nggak tanya lagi, apakah papa mau belikan dia sepeda atau enggak. Dia cuma bilang begini, "Papa, aku tunggu nanti aku naik kelas. Aku percaya papa pasti beliin aku sepeda." Papanya manggut-manggut, "Iya, papa pasti belikan." Besok ketemu papa lagi, dia bilang sama papanya, "Papa, aku udah bayangin nanti waktu aku naik kelas, kita sama-sama ke mall, papa ajak aku beli sepeda, pasti hari itu sangat menjadi hari sukacitaku." Papanya juga senyum-senyum dengar anaknya ngomong demikian. Nah besok atau lusa dia ketemu papanya lagi, dia bilang, Papa, sini papa." Kenapa? "Nanti kalau bapak udah beli sepeda, papa dampingin aku ya, papa ajarin aku ya. Kita naik sepeda sama-sama ya." Papanya bilang, "Iya sayang." Beda gak responnya saudara? Amin? Dia memang ngomong sama papanya, tapi dia mengucapkan iman percayanya. Kalau iman itu kepada Tuhan, dia mengucapkan rasa percaya kepada papanya. Nah ini yang Tuhan ajarin buat kita. Anak ini karena dia percaya papanya, dia bisa tidur tenang saudara. Dia nggak seperti cerita anak yang sebelumnya, risau, nggak bisa tidur. "Papa beliin nggak ya? Papa beliin nggak ya?" Tapi anak ini dia bisa tidur tenang sambil bermimpi. Satu waktu papanya beliin sepeda, dan dia bersuka cita mendapatkan sepeda itu. Dan papanya senang punya anak seperti ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan saudara, kenapa anak ini bisa tenang? Simpel jawabannya, karena dia percaya papanya. Mengapa dia percaya papanya? Karena dia kenal sama papanya. Papa yang sejak dia lahir, bahkan dalam kandungan selalu menjaga dia. Papa yang sejak dia lahir selalu sayang dan selalu ada bagi dia. Papa yang sampai dia bertumbuh menjadi gadis kecil selalu ada bagi dia dan membuktikan cintanya bagi dia. Sehingga dia bisa percaya karena dia kenal bapaknya, saudara. Nah waktu dia percaya, bapaknya pasti genapi janjinya, pasti tetap sayang sama dia, papa yang gak mungkin bohongi dia. Dia bisa tidur tenang. Dia bisa bersuka cita menantikan hari yang dijanjikan itu. Seharusnya saudara dan saya bersikap seperti cerita yang kedua ini. Amin. Ya, kita sudah dengar banyak janji Tuhan. Bahkan saya percaya kita juga mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan, masalah, kita sudah berdoa bertahun-tahun mungkin sekian lama belum dijawab. Tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita mengenal Dia.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua kata kunci di sini. Mengenal dan percaya. Ini stepnya. Kita nggak mungkin percaya kepada Tuhan kalau kita nggak kenal Dia. Betul nggak? Kita punya teman baru. Waktu kita ketemu teman baru, kita suka mungkin. Tapi karena kita belum kenal, kita belum bisa sepenuhnya percaya kepada Dia. Makin lama kita mengenal Dia, makin kita tahu karakternya, pribadinya, kehidupannya, makin kita bisa percaya dengan Dia. Makin kita percaya, makin kita nyaman bergaul dengan Dia. Amin? Ya? Saya kenal Pak Timur, Pak Sanggam, Pak Sem di sini udah cukup lama. Saya kenal Pak Timur dari tahun 2006, udah 17 tahun, sama dengan Pak Sanggam, saya kenal, saya percaya, saya kenal Pak Sem juga cukup lama, saudara. Nah, jadi dua kata kunci, pertama mengenal, kemudian percaya. Dan demikianlah kita dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mengenal pribadinya, mengenal kuasa dan kasih-Nya, kita harus mengenal jalan-jalannya, kita harus mengenal perintahnya, kita harus mengenal rencananya. Dan waktu kita mengenal semuanya itu tentang Tuhan dengan benar dan baik, dengan sungguh-sungguh mengenal, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kegalauan dalam hidup ini. Kita nggak akan mengalami kekhawatiran, kita nggak jadi orang yang tawar hati, tapi selalu berharap dan berharapnya penuh kepada Tuhan. Kita bisa merasakan kedamaian sekalipun kita ngalami masalah, kita bisa ngalami ketenangan, rasakan ketenangan di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan yang kita sembah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu kita harus mengenal Allah kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, saudara, ada firman Tuhan, saudara bisa baca dalam Mazmur pasal 9 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Daud berkata, orang yang mengenal namamu, mu itu huruf gede, percaya kepadamu. Jadi mengenal dulu, baru percaya. Stepnya selalu begitu. Nggak bisa percaya dulu, baru kenal. Nggak bisa. Mengenal dulu, baru percaya. Pernah dengar, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Iman kita timbul rasa percaya waktu kita dengar Tuhan. Bahwa Tuhan hebat, Tuhan berkuasa, penuh kasih dan sebagainya. Lalu kita percaya kepada Dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Daud ini berkata, orang yang mengenal namamu Tuhan, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dahsyat. Daud banyak tulis di Mazmur. Dia tulis bukan sekedar menjadi sebuah puisi atau nyanyian Mazmur, tapi dia tulis sebagai ungkapan kekagumannya, hormatnya kepada Tuhan. Dia tulis Mazmur sebagai ungkapan rasa syukurnya atas kebaikan Tuhan yang dia alami bersama Tuhan. Itu juga menjadi satu kesaksian yang dia tulis dalam Mazmur, perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Jadi Mazmur itu mengandung banyak hal, saudara. Rasa hormatnya Daud, cintanya, sayangnya kepada Tuhan, kesaksian hidupnya, rasa syukurnya. Dia tulis dan dia bilang, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu Tuhan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Daud ini orang yang sangat mengenal Tuhan, saudara. Dia orang yang sangat mengerti, mengenal pribadi Tuhan. Saudara, makanya dia bisa tulis tentang Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Itu membuat dia percaya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, Daud itu percaya. Dan karena dia percaya, dia berserah kepada Tuhan dalam segala situasi yang sedang dia alami. Dia tetap merasakan damai, ketenangan, dan pengharapan dalam Tuhan. Ada satu lagu yang terkenal yang ditulis Daud yang sering kita nyanyikan. Saya mau ajak saudara nyanyi sama-sama ya lagu ini. Ini Mazmur Daud yang dijadikan lagu. Dan saya percaya
kalau saudara juga seperti Daud bergaul akrab, intim sama Tuhan. Sehingga saudara mengenal Tuhan. Saudara mengenal Tuhan dengan benar. Saudara percaya sungguh-sungguh. Sekalipun saudara mengalami masalah yang berat. Saudara akan bisa mengungkapkan iman saudara. Saudara bisa bernyanyi. Saudara bisa berkata, Tuhan engkau baik. Engkau baik. Engkau bisa bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara nyanyi sama-sama lagu ini. Silakan Pak Ben. Ayo nyanyi sama-sama ya. Angkat tangan di hadapan. Aku dalam lembah gelap. Mari angkat tangan. Ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Bill, boleh tampilkan teksnya, Bill. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya suka sekali baca kisah Daud. Berkali-kali dari mulai pertobatan saya tahun 1997. Saya suka sekali baca tentang Daud. Kisah Daud itu inspirasi buat saya. Saudara, dalam 1 Samuel, 2 Samuel, lalu dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, saudara bisa baca. Daud ini menurut saya orang yang paling banyak diizinkan Tuhan mengalami persoalan hidup yang sangat berat, saudara. Kalau saudara paling dicari-cari tukang kredit, saudara, dicari-cari belum bayar angsuran, saudara. Ya, paling pergumulannya sakit, gak punya kerja. Daud ini bicara nyawa, saudara. Taruhannya nyawa, dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, oleh Saul dan orang-orang dekat, bahkan anaknya Absalom sendiri mau bunuh dia. Berat sekali persoalan yang dialami Daud sepanjang umur hidupnya. Tapi karena Daud dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia kenal siapa Tuhan yang menyertai hidup dia. Dia kenal siapa Tuhan yang dia andalkan tempat perlindungannya. Sehingga dia tidak pernah khawatir akan apapun juga. Dia nggak pernah galau. Dia nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Dia selalu ada pengharapan dan kekuatan. Bahkan di tengah-tengah perjalanan dia, yang Tuhan izinkan ada di lembah kekelaman, bicara tempat yang paling sulit, keadaan yang paling sulit. Dia bisa bikin mazmur dan dia nyanyikan. Dia bilang, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Dia memang belum dapatkan jalan keluar. Dia belum dapatkan semua janji Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan, aku percaya. Dan kalau saudara baca seluruh kisah Daud, apa yang Tuhan janjikan, dia alami. Lebih dari yang Tuhan janjikan, dia ngalami, saudara. Tidak hanya dia yang diberkati, tapi keturunan-keturunan dia, Salomo sangat-sangat diberkati. Saudara, dia memerintah begitu lama. Dia memerintah Yehuda selama 7 tahun. Dia memerintah Israel 33 tahun, 40 tahun dia memerintah. Semua bangsa menghormati dia. Dan sewaktu dia mati, saya seringkali sampaikan. Di Alkitab, di firman Tuhan dituliskan, Daud mati pada waktu lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara, camkan firman ini. Kita harus kenal Tuhan. Supaya kita percaya. Dan waktu kita percaya, di situ ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Dan iman kita tidak pernah sia-sia, saudara. Allah pasti menggenapi janjinya. Kalau hari ini engkau belum dapatkan janji Tuhan, tetap percaya. Tetap bilang sama Tuhan, ingatkan Tuhan akan janjinya. Tuhan, aku percaya
Janjimu ya dan amin. Aku percaya aku pasti disembuhkan. Aku pasti ditolong, aku pasti diberkati. Dan kalau saudara punya iman seperti itu, saudara bisa tidur tenang di tengah-tengah pergumulan saudara. Amin. Wajah saudara tetap ceria sekalipun engkau bergumul. Kuncinya engkau harus mengenal Tuhan. Dan engkau percaya kepada Dia. Untuk mengenal Tuhan, kita harus bergaul intim sama Tuhan. Makanya saya suka ajak teman-teman untuk doa. Doa itu kita mendekat kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya bersyukur minggu lalu ketika hari Minggu saya sampaikan, ada banyak respon dari jemaat-jemaat untuk ikut doa Unity. Saya masih tunggu yang lain untuk ikut, saudara. Saya akan lihat sampai bulan November ini sampai akhir. Mau enggak ikut doa Unity? Mau enggak tunjukkan kalau saudara itu adalah bagian keluarga? Berdoa bersama, minimal seminggu sekali aja 30 menit. Kalau saudara keluarga, jangankan 30 menit Pak, 2 jam pun aku mau. Karena aku keluarga, mau doa sama gembala, sama-sama semua. Saya tunggu sampai akhir November. Amin? Ayo doa sama-sama. Saya ngajarin yang benar buat saudara, bukan ngajarin rusak. Saudara harus mau diajak sama gembala untuk berdoa. Amin? Nah, saudara tadi kita dengar cerita Daud. Dengar cerita ilustrasi tentang anak itu. Dan dengar janji Tuhan. Tuhan bilang, orang yang mengenal namaku, percaya kepadaku, tidak akan kutinggalkan. Aku akan menyertai, menolong, melindungi, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Sebaliknya saudara, orang yang tidak mengenal Allah akan mengalami kebinasaan. Dimulai dari rasa takut, khawatir, galau, tidak ada damai, tidak ada sukacita, menderita. Kalau kita nggak kenal Tuhan. Tuhan itu sumber hidup kita. Tuhan itu sumber hidup. Waktu kita nggak kenal Tuhan, kita nggak punya Tuhan, saudara. Kita tidak pernah bersama Tuhan, kita nggak kenal saudara. Kita jalan sendiri di dunia yang gelap ini. Dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Kita akan tersesat, kita akan menghadapi dunia dengan segala beban. Kita menghadapi roh-roh jahat, dan kita pasti kalah saudara. Waktu kita nggak kenal Tuhan, kita nggak punya apa-apa saudara. Dalam Hosea 4 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara lihat, binasa saudara karena tidak kenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, waktu kita nggak kenal Tuhan, kita nggak sanggup hidup ini. Dalam hidup ini nggak sanggup menghadapi semua tantangan masalah. Penuh kekhawatiran, penuh dengan kegalauan, dan orang yang khawatir tidak bisa selesaikan masalahnya. Kalau engkau galau, engkau khawatir, engkau ketakutan, engkau nggak bisa mikir normal. Makanya firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, untuk tenang itu kita harus kenal Tuhan. Amin. Saudara, kita tidak kenal Tuhan, pasti binasa. Tuhan menegur kita, dibilang, ngapa kita nggak kenal Tuhan? Karena kita menolak pengenalan itu. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Saudara diajak mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan. Saudara bilang enggak. Gembala bilang, ayo doa supaya engkau kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Saudara bilang, enggak Pak, saya sibuk, saya enggak punya waktu, saya malas. Saudara diajak mendekat kepada Tuhan untuk belajar Alkitab, belajar firman. Saudara bilang, enggak tertarik Pak. Lebih senang buka Facebook, nonton drakor Pak. Ngabisin waktu Pak. Saudara diajak melayani supaya saudara bisa ngalamin Tuhan dalam pelayanan. Bagaimana Tuhan campur tangan. Saudara bilang enggak punya waktu. Kita menolak untuk mengenal Allah. Saya seringkali bilang, ada satu slogan bilang begini, kalau kita berdoa, kamu akan dekat dengan siapa kamu berdoa.
Kalau kita berdoa bersama, kita punya rasa kedekatan. Kamu akan dekat kepada siapa kamu berdoa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita jadi dekat dengan Tuhan. Kamu akan menjadi dekat dengan orang yang kamu doakan. Mungkin kita jarang ketemu, tapi waktu kita doakan, ada rasa keterikatan dalam alam roh. Saudara menolak semua itu. Saudara bilang gak punya waktu, malas dengan segala alasan. Makanya Tuhan bilang, kamu gak kenal Tuhan. Karena kamu menolak pengenalan. Binasa. Yang kedua, kamu gak kenal Tuhan. Karena kamu melupakan pengajaran. Tiap minggu disampaikan firman. Di KUL disampaikan firman. Ada media-media yang kita bisa lihat di YouTube, di mana-mana. Saudara lebih suka yang lain-lain. Saudara nggak suka hal-hal rohani. Saudara lebih tertarik yang lain. Saudara bilang, enggak. Firman disampaikan, masuk kiri, keluar kanan. Dari dulu, sekarang dan selamanya imanmu nggak pernah bertumbuh. Engkau melupakan pengajaran. Hidupmu nggak pernah berubah, muter-muter di masalah. Penuh dengan kegalauan, kekhawatiran. Engkau nggak kenal Tuhan karena engkau menolak pengajaran, menolak pengenalan. Engkau lupa apa yang diajarkan. Engkau nggak mau respon. Engkau binasa. Karena engkau nggak kenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. 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 Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kekristenan itu bicara hubungan. Yuk sama-sama kita baca. 2-3. Kekristenan bicara hubungan. Ya. Allah turun ke dunia menjadi manusia. Mati di kayu salib, bangkit hari yang ketiga, naik ke sorga, dia berikan Roh Kudusnya. Supaya saudara diselamatkan. Yesus menjadi manusia supaya kita manusia bisa kenal Tuhan dalam wujud manusia. Kalau Tuhan itu turun dari sorga dalam wujud keilahiannya, kita mati hangus karena dosa. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tuhan menjadi manusia, membangun hubungan dengan kita. Gak cuma selama dia ada di dunia, dia ingin kita tetap berhubungan nanti di surga. Dia ingin kita masuk surga, saudara. Kekristenan bicara hubungan. Hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan pasti dia mengenal kita. Tapi belum tentu kita mengenal Tuhan. Karena itu kita harus mendekat. Kita harus intim, erat sama Tuhan. Kita harus berusaha membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita mengenal pribadinya, saudara. Kita harus mau memberikan waktu yang banyak. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan, semakin kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Saudara jangan berharap saudara bisa mengenal seseorang kalau saudara nggak mau berikan waktu untuk orang tersebut. Betul nggak? Semakin sering saudara bersama dia, ada waktu untuk orang tersebut, ngobrol, makan bareng, beraktivitas bareng, saudara akan mengenal dia. Sama dengan Tuhan, semakin banyak kita memberikan waktu buat Tuhan, semakin kita dekat, semakin kita mengenal dia dengan baik, saudara. Dan saya sering katakan, semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Kita akan semakin hormat, kita akan semakin percaya, kita semakin sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Karena itu mari saudara, mari bangun hubungan. Hubungan yang intim, yang erat. Mari sediakan waktu buat Tuhan. Untuk baca firman-Nya. Untuk berdoa, untuk libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup saudara. Sehingga saudara bisa mengenal Tuhan. Waktu saudara sungguh-sungguh mengenal, engkau akan sungguh-sungguh percaya. Waktu engkau percaya sungguh-sungguh, engkau mengalami kedamaian, ketenangan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ayo saudara, ketika ada ajakan berdoa, respon saudara. Amin. Saya ingin jemaat Immanuel adalah jemaat yang berdoa. Saya enggak mau jemaat Immanuel ini hanya jemaat hari Minggu saja, enggak.
Kalau saudara, maaf sekali lagi, saya bukan sombong, enggak. Saya sudah tetapkan standar Immanuel. Biarlah jemaat saya cuma 100, 200. Tapi betul-betul jemaat yang mau berjalan bersama saya. Melangkah bersama, bergerak bersama, berdoa bersama, bertumbuh bersama, diberkati sama-sama, masuk surga sama-sama. Yang setuju, tepuk tangan buat Tuhan. Saya pingin seperti itu, saudara. Tapi kalau saudara datang hanya untuk hari Minggu saja, maaf, salah masuk, saudara. Karena saya akan terus ngomong. Saudara pasti telinganya merah. Salah masuk, kalau, oh Pak, saya cuma Minggu aja, saya cuma datang-datang. Enggak. Salah masuk, saudara. Amin. Saudara masuk ke sini, mau ibadah di sini, jadilah sebagai pribadi yang betul-betul mau menjadi keluarga. Itu saya bilang, bertumbuh bersama, bergerak bersama, diberkati bersama-sama, masuk surga sama-sama. Amin. Ya, kekristenan bicara hubungan dengan intim dengan Tuhan yang erat supaya kita mengenal Tuhan. Kita sebagai anak-anak dekat dengan Bapa. Kita sebagai kekasih Tuhan harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Angkat tangan. Nah, kalau anak itu selalu pingin dekat dengan bapaknya. Saya punya anak 3, Nathan di sini lagi pas di Batam. 2 di Malaysia, 1 hari bisa 3-4 kali video call, saudara. Kalau enggak saya yang cari, anak-anak yang cari. Menyenangkan sekali. Dan demikian hati Bapa ketika kita datang kepada Dia. Amin. Ya, saudara. Allah menyukai dan ingin agar kita mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Ayo kita baca. Ini isi hati Tuhan. Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 24. Kalau kita mau sombong, orang dunia sombongin hartanya, pangkat, jabatan, kita nggak usah sombong. Kita kalau mau bermegah, beda sombong dengan bermegah. Bermegah itu bangga dalam Tuhan. Bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Nggak usah bangga dengan harta kekayaan, karena itu sementara. Waktu kita mati, semua tinggal. Amin. Tapi bermegahlah karena kita mengenal Tuhan dengan baik dan kita hidup di dalam Tuhan. Bangga. Aku nih hamba Tuhan, aku nih anak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Bersuka cita karena nanti ada di surga, saudara. Tuhan bilang, itulah yang kusukai. Itu kesukaan. Kalau saudara kenal Tuhan, itu kesukaannya Tuhan. Nah, kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Bangun hubungan yang intim, supaya saudara kenal dengan baik, memahami Tuhan, memahami pribadinya, kuasanya, kasihnya, perintahnya, rencananya yang ajaib dalam hidup kita. Karena itu baca firman, saudara. Doa, intim sama Tuhan, libatkan Tuhan dalam hari-harimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang disukai. Nabi Hosea juga menuliskan dalam kitab Hosea, pasal 6 ayat 3. Yuk, kita baca sekali lagi. Ajakan untuk mengenal, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea bilang begini, mari kita mengenal. Ini sebuah ajakan buat saudara dan saya. Kata kita itu yaitu saya, semua. Ayo kita mengenal Tuhan. Dan tidak hanya mengenal, tapi berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini ada garis bawah yang ini stressing point. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, kalau saudara mengerti grammar bahasa Indonesia, ini yang muncul seperti fajar, ia akan datang seperti hujan ini terjadi kalau saudara sudah lakukan 2 hal ini. Ini tata bahasa sebab akibat. Kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan,
baru Tuhan akan muncul seperti fajar dan dia akan datang seperti hujan. Pak, apa artinya? Hosea ajak kita sungguh-sungguh berusaha. Bukan cuman ya gitu-gitu aja, enggak. Harus diniatkan untuk mengenal Tuhan. Saya kasih contoh ya. Satu kali ada yang beli genteng sama saya untuk di Everpark. Banyak belinya. Lalu di foto profil saya itu ada foto saya lagi khotbah, ada salib begini. Lalu dia WA saya, Pak, Bapak pendeta ya? Dia lihat foto profil. Namanya Pak Along, berapa kali saya ajak ke sini. Saya biasa sama customer saya ya udah beli ya udah gitu-gitu aja. Nah dia tanya saya, lalu saya bilang, iya saya pendeta. Bapak Kristen ya? Iya, di Presbyterian. Nah, waktu itu dia ajak saya makan sama Bu Dewi, dia traktir makan. Lalu saya bilang Bu Dewi, saya mau deketin dia, secara khusus saya mau ajak dia jadi teman. Saya mau jadi sahabat dia, saya mau kenal dia. Nah mulai hari itu, setiap saya mau sarapan, dia rumahnya waktu itu masih jauh, tapi kerjanya di Mitra, saya selalu ajak dia. Pertama masih kagok-kagok karena baru kenal, ya cerita. Tapi saya sering ajak dia, saya kenalin sama teman-teman saya. Akhirnya jadi kenal baik. Sekarang jadi sahabat saudara, teman ngobrol. Nah diniatin, ini yang dimaksud Hosea. Mari kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Nah kalau saudara berusaha sungguh-sungguh, Tuhan tahu hati saudara memang rindu untuk kenal Tuhan. Tuhan janji, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang seperti hujan. Apa artinya saudara? Saya sering sampai ini nih. Fajar itu bicara terang matahari yang mulai bersinar. Kalau matahari mulai muncul di pagi hari, bersinar terang namanya fajar. Apa artinya ini saudara? Tuhan akan muncul dalam hidupmu yang mungkin hari ini engkau sedang mengalami kegelapan dalam hidupmu. Kegelapan, engkau sedang dalam masalah, engkau enggak lihat masa depan. Engkau sedang dalam kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan bilang kalau engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan muncul seperti fajar, menerangi hidupmu, menerangi pikiranmu, menerangi hatimu. Tuhan akan kasih tahu jalan yang mana yang kau harus tempuh. Dia muncul seperti fajar. Ketika orang melihat fajar, ketakutannya hilang. Banyak orang takut di dalam gelap, betul? Tapi ketika fajar muncul, takutan hilang. Tuhan akan muncul, akan datang dalam hidupmu dan menghilangkan ketakutan dan kekhawatiranmu. Tapi engkau harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo praktekkan firman hari ini. Mungkin kau sedang galau, ada masalah keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, pekerjaan, dan segala sesuatu. Cari Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar dalam hidupmu. Dia akan menolong engkau, menerangi hidupmu, memberikan engkau pengharapan yang baru. Dia akan datang seperti hujan. Hujan itu air yang turun dari langit dalam jumlah yang sangat banyak, saudara. Itu hujan. Kalau dikit namanya gerimis. Kalau dikit banget namanya tetangga lagi siram bunga kena saudara. Nah, Tuhan bilang, dia akan datang seperti hujan, hujan pada akhir musim. Itu hujan yang sangat lebat, saudara. Untuk panenan, saudara. Hujan, air, bicara sesuatu yang kita butuhkan. Dia akan datang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, saudara. Dia akan memberikan kesejukan waktu hujan sejuk, saudara. Waktu hujan itu memberikan kelegaan, saudara. Kesegaran, kepuasan. Hujan bicara berkat, saudara. Mari, saudara. Mari kita datang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Bisa. Pak, saya malam kerja, Pak. Saya nggak bisa ikut doa unity, contoh nih. Ada kok Mas Dedi, Pak Pemo lagi kerja, dia ikut doa unity, lalu izin, Pak, saya off kamera ya, saya lagi kerja. Dia lagi kerja, saya nggak tahu ngapain. Tapi dia dengar, dalam hatinya ikut doa. Pak, saya jaga toko, Pak, nggak bisa ikut doa unity. Loh kok nggak bisa? Kalau mau pasti bisa. Sambil layani tamu, sambil kerja, bikin teh manis, atau apa, kan bisa pakai headset. Taruh off kamera. Pak Sam, kadang di warung,
Saya ikut doa, kamera off ya Pak. Tapi Pak Sam kadang-kadang hidupin juga sama Bu Siti. Sambil ngulek-ngulek apa, ikut doa. Kalau memang mau, pasti bisa. Amin. Coba kasih tahu. Kalau emang mau, pasti bisa bilang gitu. Kasih tahu tetangga. Ya kalau nggak mau, ya nggak bisa. Pasti nggak nongol, saudara. Ya nggak apa-apa. Itu kan kehidupan saudara-saudara yang pilih. Saya dari mimbar menyampaikan pesan Tuhan. Ajakan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita ngalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan, merasakan kedamaian dalam hidup ini, maka kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal pribadinya, mengenal kuasanya, mengenal jalan-jalannya dan perintah-perintahnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, cepat saja. Nah, mari kita mengenal Tuhan dari nama-namanya, saudara. Ya, Bill, tolong next Bill. Ini nggak jalan nih. Bill. Oke, singkat saja. Pak Bet bantu saya nyanyi ya. Kita nyanyi ya, habis ini. Tuhan itu dikenal dari nama-namanya. Nama Tuhan itu menunjukkan kuasa dan sifat-sifat Allah, saudara. Ada banyak, kalau saya sebutkan bisa 15, 20. Ini beberapa nama yang sering kita dengar. Kalau kita mau kenal Tuhan, dari namanya kita tahu siapa dia. Yang pertama, Yehovah Shalom. Yehovah itu adalah Tuhan. Yehovah Shalom itu artinya Allah damai sejahtera. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Tuhan yang menyelamatkan. Dan Tuhan juga disebut dengan Raja Damai. Raja Damai. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kedamaian kita. Dengar baik-baik, hari ini saya ngomong sama saudara. Tuhan satu-satu yang menjadi sumber kedamaian sejati. Bukan uang, bukan harta, bukan backingan saudara. Bukan kedudukan saudara, bukan kekuatan saudara. Tuhanlah satu-satunya sumber damai sejahtera kita. Ada satu lagu lama, saya mau ajak saudara nyanyi sama-sama. Ayo Pak Abed. Sudahkah kau miliki? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Lagu ini jelas sekali. Sudah punya damai sejahtera belum? Kalau belum, jadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja, penguasa tunggal di hidupmu. Hormati Dia, percaya kepada Dia, kenal Dia. Aku akan mengalami damai sejahtera. Mari lihat yang kedua. Tuhan dikenal dengan nama El Shaddai, Tuhan yang perkasa. Sumber perlindungan bagi kita. Nah, saudara, kita harus percaya ini. Dia perlindungan, kota benteng kita. Tempat perlindungan yang sejati. Hanya di dalam Dia kita merasa tenang, damai, saudara. Jadikan Dia sebagai perlindungan bagi kita. Ada lagunya, saudara. Kita ambil referennya, El Shaddai, El Shaddai. Kita sudah sering dengar lagu ini. Ayo nyanyi ya. El Shaddai. Mari angkat tangan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tunjukkan imanmu. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Luar biasa saudara. Saudara kalau ngalami hari-hari ini sedang bergumul, mungkin di rumah, lagi bingung mungkin, gak tahu mesti gimana. Ayo puji Dia, nyanyikan lagu-lagu seperti ini. Membangkitkan imanmu, mengingatkan Tuhan. Jangan ada ucapan yang berkata, Tuhan di mana Engkau? Kapan Tuhan? Kok Tuhan begini? Kok Tuhan tega? Gak usah saudara, gak boleh. Tapi nyanyikan lagu-lagu penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Itu membuat Tuhan terenyuh. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menggerakkan tangan Tuhan segera menolong engkau. Amin. Ya. Dan ketika engkau sedang bernyanyi, istri suamimu mendengar engkau bernyanyi, mereka juga akan ikut bernyanyi. Engkau dikuatkan bersama-sama. Jangan pernah doa, Tuhan cepat ambil ini semua. Enggak. Bukan itu cara Tuhan. Tapi doa, Tuhan Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau bersamaku, beri aku kekuatan untuk menghadapi ini. Menyelesaikannya bersama-sama Tuhan. Supaya ada kesaksian bagaimana hebatnya Tuhan menolong aku. Begitu saudara, itu yang benar. Amin. Ya, mari lihat selanjutnya. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam doa Unity ada banyak yang sakit dan terus kami doakan. Hampir semuanya disembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang operasi didoakan, operasi berjalan lancar saudara. Dia Tuhan penyembuh, Dia Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Yang terakhir, Dia Jehovah Nisi, artinya Tuhan panji-panjiku, Tuhan pembelaku. Dia sumber kemenangan kita saudara. Dia sumber kemenangan kita. Karena itu kalau kita mengenal Dia, melalui namanya, mengenal pribadinya, kita tidak pernah khawatir. Sekalipun kita sedang bermasalah. Kita bernyanyi, iman kita bangkit, surga terbuka, berkatnya dicurahkan.